Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Ingat ya, bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lain-lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah online dan Yesus memberkati. Shalom Kingdom Kids. Selamat bertemu kembali di minggu ketiga bulan Juli dengan tema dibaca nih adik-adik. Kita baca bersama-sama. Bersama Roh Kudus saya bisa. Pagi hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Titin dan Kak Wasti. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan adik-adik juga jangan lupa harus selalu berdoa. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang indah yang Engkau berikan buat kami. Kami akan siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Temani kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik di rumah, semuanya kakak ajak berdiri, kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan
adik-adik, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan bantu kami juga untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat tema kita di bulan Juli ini? Ya, benar sekali adik-adik. Bersama Roh Kudus saya bisa. Dan ayat firman Tuhan kali ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Adik-adik, Roh Kudus itu bagaikan air yang memiliki kegunaan yang sangat penting di dalam hidup kita. Di antaranya adalah yang pertama, air dipakai untuk membantu kita memelihara kebersihan tubuh kita. Contohnya, kita mandi pakai air guna membersihkan kotoran atau debu yang menempel di kulit kita, sehingga kulit kita menjadi bersih. Demikian pula adik-adik dengan Roh Kudus. Allah memakai Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus juga membantu kita untuk memelihara kebersihan batin kita. Seperti yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, Roh Kudus akan menunjuk dosa dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap dosa itu, dan apa sikap Allah terhadap dosa. Dan yang pastinya, Allah sangat membenci dosa. Karena itu, Tuhan mau kita anak-anaknya harus menjauhkan diri dari yang namanya dosa. Adik-adik, Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kita akan membantu kita untuk melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Dan Roh Kudus juga akan memberikan dorongan di dalam hidup kita untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, air dapat melegakan dahaga. Ketika kita haus, kita pasti minum air untuk menghilangkan rasa haus kita. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Tuhan Yesus memberitahukan tentang air hidup yang dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Di sini, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang haus secara jasmani, tetapi Tuhan Yesus berbicara tentang haus secara rohani. Tuhan Yesus mengatakan, mata air hidup itu akan seperti sebuah mata air yang terus mengalir dan memberi kelegaan, sehingga setiap orang yang meminumnya tidak akan menjadi haus lagi. Dan air rohani yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, adik-adik, air dapat membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita. Contohnya air irigasi ini adik-adik. Dengan adanya air ini, para petani bisa melakukan pekerjaan mereka untuk bercocok tanam. Dan hasilnya seperti ini.
Wow. Nah, adik-adik, para ahli biologi mengatakan bahwa apabila kita menolak untuk menggunakan air dalam hidup kita sehari-hari, maka dipastikan kita tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apabila kita menolak untuk memperkenankan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, pastinya kehidupan rohani kita akan mati, bukan? Mari kita undang Roh Kudus masuk dan bekerja dalam hidup kita dan membantu kita untuk hidup berkenan kepadanya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus masuk dan bekerjalah di dalam hidup kami, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.